Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Winda Jabir dengan NPM 0227241198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan PBB. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Jadi, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya seperti tanah, sawah, kebun, dan pekarangan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Seperti rumah tinggal, gedung, ruko, pabrik, dan jalan tol. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Untuk saat ini, pengelolaan PBB terbagi menjadi dua. Yang pertama, PBB perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan bangunan. Sedangkan objek pajaknya adalah bumi dan atau bangunan itu sendiri. Namun, terdapat beberapa objek yang dikecualikan dari PBB seperti tempat ibadah, kuburan umum, bangunan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Dasar pengenaan dan tarif PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Besarnya PBB yang terutang dihitung berdasarkan NJOP. NJOP tidak kena pajak. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Besarnya PBB biasanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT yang diterima wajib pajak setiap tahun. Manfaat pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Dana yang berasal dari pajak bumi dan bangunan membantu pemerintah dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, pajak bumi dan bangunan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan tersedianya fasilitas umum yang layak dan pelayanan publik yang baik, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang telah dibayarkan. Pajak bumi dan bangunan juga berkontribusi dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Melalui pengelolaan pajak yang baik, pemerintah dapat mengalokasikan dana pembangunan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan dan wilayah yang masih tertinggal. Hal ini bertujuan agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan. Selain sebagai sumber dana pembangunan, pajak bumi dan bangunan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara. Dengan membayar pajak secara rutin dan tepat waktu, masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya. Kesadaran ini mencerminkan sikap kepedulian terhadap kemajuan bersama dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu, masyarakat ikut berperan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi kita semua. Contoh manfaat pajak bumi dan bangunan. Sebagai contoh, seorang warga memiliki rumah dan secara rutin membayar pajak bumi dan bangunan telah ikut berperan dalam pembangunan di lingkungannya. Dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan yang sebelumnya rusak sehingga akses warga menjadi lebih aman dan nyaman. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang dapat berjalan dengan lancar. Contoh lainnya dapat dilihat pada pembangunan fasilitas pendidikan. Pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan masyarakat dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah, menyediakan ruang kelas yang layak, serta mendukung sarana belajar yang lebih memadai. Hal ini memberikan dampak positif bagi siswa dan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Selain itu, dana dari pajak bumi dan bangunan juga digunakan untuk mendukung fasilitas kesehatan. Pemerintah dapat membangun atau merenovasi puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan fasilitas yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Manfaat pajak bumi dan bangunan juga dirasakan dalam penyedia fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Penerang jalan umum, taman kota, serta sarana kebersihan lingkungan merupakan contoh hasil pembangunan yang bersumber dari pajak. Fasilitas tersebut membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tertata dengan baik. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebagai penutup dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan yang keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan menjadi hal yang penting bagi setiap warga negara. Pajak bumi dan bangunan tidak hanya bersifat sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Melalui pajak ini, pemerintah memperoleh sumber dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, hingga penyedia layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pajak bumi dan bangunan juga mencerminkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Dengan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, masyarakat turut berkontribusi secara langsung dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, tertata, dan sejahtera. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga menunjukkan sikap kepedulian terhadap kemajuan daerah dan negara. Melalui pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang baik, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara merata di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemerataan pembangunan ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pajak bumi dan bangunan bukanlah beban, melainkan bentuk investasi bersama untuk masa depan. Pajak yang dibayarkan hari ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, pelayanan, dan pembangunan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan. Demikian penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan yang telah dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Windy M. Jabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.